Pertempuran di sekitar pohon kuno Bodhisattva mencapai puncaknya ketika boneka-boneka Banseng yang mengerikan mulai bergerak. Meskipun hanyalah sisa dari Banseng sejati, kekuatan mereka tetap menakutkan. Xiaoyan sadar bahwa melawan makhluk seperti ini bukanlah hal sepele. Dengan teriakan keras, ia memimpin serangan. Douqi membanjir dari tubuhnya, pilar-pilar lava dan energi menerjang boneka itu. Tetapi hasilnya mengecewakan. Boneka Banseng seolah tak tergoyahkan. Serangan gabungan puluhan ahli pun tak mampu menjatuhkannya. Pertempuran berlangsung sengit. Guhua, Gusing, para tetua sekte bunga hingga Cailin semua mengerahkan teknik terkuat mereka. Xiaoyan akhirnya menemukan kelemahan, kepala boneka. Dengan tubuh kaca kingkong ia menghantam kepala boneka itu. Retakan mulai muncul. Sun Er, Gu Qingyang, dan lainnya segera menyusul dengan teknik pamungkas. Sambaran petir Cailin melengkapi serangan itu hingga akhirnya kepala boneka Banseng meledak dan tubuhnya berubah menjadi debu. Namun, kemenangan itu datang dengan harga mahal. Hampir semua orang terluka, bahkan yang terkuat sekalipun. Xiaoyan cepat-cepat mengeluarkan pil obat untuk memulihkan mereka. Ia dan Sun Er memutuskan untuk tidak ikut campur di pertempuran kelompok lain karena setiap pihak hanyalah sekutu sementara yang suatu saat bisa berbalik menjadi musuh. Satu demi satu, boneka Banseng lain pun berhasil dikalahkan, meski dengan korban jiwa yang tidak sedikit. Setelah semua boneka hancur, kelompok yang selamat pun segera memulihkan diri. Xiaoyan lalu mengingatkan semua orang, hanya mereka yang benar-benar kuat yang boleh melangkah lebih jauh. Saat rombongannya mendekati pohon kuno Bodhisattva, cahaya misterius tiba-tiba menyelimuti Xiaoyan dan kelompoknya, menyeret mereka masuk ke dalam pohon. Seketika, Xiaoyan terjebak dalam dunia ilusi. Di sana, ia merasa telah memperoleh kekuatan Douseng, bahkan sanggup memusnahkan ribuan monster dengan sekali ayunan tangan. Ia merasakan keagungan kekuatan itu, kekuatan yang selama ini ia impikan. Namun, semakin lama, kesadarannya mulai dipenuhi amarah dan hasrat membunuh hingga hampir kehilangan dirinya sendiri. Beruntung, benih Bodhisattva di dalam tubuhnya menyebarkan udara dingin yang menjernihkan pikirannya. Xiaoyan tersadar bahwa semua itu hanyalah ilusi pohon Bodhisattva. Ia pun memahami kebenarannya. Para Banseng yang berubah menjadi boneka sebelumnya adalah korban dari ilusi mematikan ini. Begitu sadar, dunia ilusinya runtuh dan Xiaoyan mendapati dirinya berada di hadapan versi mini dari pohon kuno Bodhisattva. Dari dalam pohon itu, cahaya memancarkan ilusi lain, memperlihatkan Sun Er, Hun Yu, Jiu Feng, dan lainnya yang ternyata juga terjebak dalam mimpi palsu mereka masing-masing. Saat Xiaoyan murka dan berteriak, pohon Bodhisattva kembali bergetar. Lalu muncul cahaya baru. Bayangan seorang pria berjubah hitam berdiri di hadapan pohon kuno Bodhisattva raksasa. Aura yang dipancarkannya begitu agung dan mendominasi, membuat Xiaoyan terpaku. Dengan gemetar, ia hanya bisa berbisik, "Doudi." Sosok legendaris yang hanya ada dalam mitos kini muncul di hadapan matanya. Bayangan sosok berjubah hitam dalam cahaya ilusi berdiri di hadapan pohon kuno Bodhisattva setinggi 100.000 kaki. Tanpa ragu, ia melancarkan serangan dahsyat. Pohon itu membalas dengan gelombang energi mengerikan yang membuat langit runtuh. Xiaoyan gemetar. Ia menyadari bahwa pohon ini pernah bertarung melawan seorang Doudi sejati. Pertarungan itu berakhir tragis. Sosok hitam hancur dihantam serangan penghancur dari luar cahaya. Xiaoyan terperanjat, berarti ada dua Doudi yang turun tangan. Bahkan bayangan mereka saja membuat jiwanya bergetar ketakutan. Namun, jejak udara hitam dari Doudi yang terbunuh menyusup ke dalam pohon kuno Bodhisattva, mengubah auranya yang murni menjadi dingin dan jahat. Xiaoyan pun memahami kebenaran pahit. Pohon ini selama ribuan tahun telah dikikis oleh emosi negatif Doudi, hingga terbentuk dua roh di dalamnya, satu asli, satu jahat. Ilusi berbahaya yang menelan banyak ahli ternyata bersumber dari kegelapan itu. Pohon Bodhisattva meminta bantuan Xiaoyan. Awalnya ia ragu. Bagaimana mungkin kekuatan Douzun bintang 9 mampu melawan residu seorang Doudi? Namun, pohon itu menawarkan jalan. Gunakan benih Bodhisattva untuk memurnikan kegelapan. Di hadapan Xiaoyan, 24 benih Bodhisattva murni berkilau bagaikan permata surga.
Dengan berat hati, Xiaoyan mulai memurnikan satu demi satu menggunakan api surgawi. Prosesnya melelahkan, tetapi setiap benih yang berhasil dimurnikan memperkuat pohon itu sekaligus memulihkan Douqi Xiaoyan dengan cara luar biasa. Pohon kuno Bodhisattva bukan hanya sumber energi tak terbatas, tetapi juga mampu memperluas kapasitas Douqi-nya, mengikis penghalang menuju Douseng. Pemurnian berlangsung tanpa henti. Puluhan benih Bodhisattva lenyap, dan sedikit demi sedikit, aura hitam keluar dari pohon hingga akhirnya benar-benar hilang. Pohon itu kembali berkilau hijau zamrud, memancarkan kedamaian suci. Cabangnya mengusap kepala Xiaoyan penuh rasa syukur, lalu cahaya hijau menelan tubuhnya. Xiaoyan pun jatuh tertidur lelap di dalam pohon. Di luar, cabang pohon Bodhisattva memuntahkan kembali semua orang yang sempat terjebak dalam ilusi, termasuk Xun-Er, Hun Yu, dan Gua Qingyang. Mereka semua pucat pasi, sadar bahwa jika bukan karena perubahan mendadak, mungkin selamanya akan terkubur dalam mimpi palsu. Lalu, pandangan mereka terhenti pada batang pohon. Di dalamnya, sosok kurus Xiaoyan tampak menyatu dengan pohon kuno Bodhisattva. Xun-Er hampir panik, tetapi Gua Qingyang menahannya. Ia tahu bahwa ini mungkin kesempatan besar. Kitab kuno menyebutkan bahwa pohon kuno Bodhisattva menyimpan 3 pusaka agung. 1. Hati Bodhisattva. 2. Benih Bodhisattva. 3. Reinkarnasi pengetahuan melalui pohon. Yang terakhir inilah yang paling misterius. Konon, pohon ini memungkinkan seseorang mengalami 100 kali reinkarnasi, dan mereka yang berhasil melewatinya memiliki peluang untuk menapaki puncak legenda, Dou-Di. Semua mata tertuju pada Xiaoyan yang duduk diam di pelukan pohon kuno Bodhisattva. Tatapan iri dan dengki tak bisa disembunyikan, terutama dari Hun Yu dan Jiu Feng. Mereka tahu, dari 3 harta pusaka Bodhisattva, apa yang dialami Xiaoyan saat ini, reinkarnasi pengetahuan, adalah kesempatan yang tak ternilai, bahkan bisa membuka jalan menuju Dou-Di. Tak tahan menunggu, Hun Yu dan Jiu Feng sepakat bergerak. Dalam sekejap, keduanya menerjang untuk menghancurkan perlindungan pohon dan membangunkan Xiaoyan paksa. Namun, pohon Bodhisattva bereaksi ganas. Balasan kekuatannya melempar mereka seperti boneka, membuat keduanya memuntahkan darah. Suasana pun memanas. Xun-Er hampir meledak amarah, tapi Gua Qingyang menahan. Ia tahu, jika pertarungan pecah di sini, semua pihak hanya akan saling melemahkan. Sementara pihak ketiga mungkin akan diuntungkan. Cailin juga menegaskan, satu-satunya pilihan adalah menunggu Xiaoyan bangun. Hari-hari berlalu, waktu terasa beku. Semua pihak akhirnya memilih bermeditasi dan berlatih memanfaatkan energi kehidupan yang pekat di tempat ini. Luka-luka tersembunyi mereka sembuh, kekuatan mereka pun bahkan meningkat sedikit. Tapi, Hun Yu dan Jiu Feng tetap menyimpan kebencian, meski tak berani bergerak gegabah lagi setelah merasakan balasan pohon. Sebulan penuh, Xiaoyan tidak menunjukkan tanda kehidupan. Auranya hilang seakan ia lenyap dari dunia. Bahkan kelompok Xun-Er sempat panik, takut Xiaoyan selamanya terkubur dalam pohon itu. Namun, pada hari ke-7 setelah sebulan penuh, saat kegelisahan hampir mencapai puncaknya, dan beberapa orang nyaris netat menyerang pohon, tubuh Xiaoyan tiba-tiba bergetar. Di hadapan seluruh tatapan kaget, matanya yang telah terpejam lama perlahan terbuka. Saat mata Xiaoyan perlahan terbuka, seluruh ruang yang dipenuhi kekuatan kehidupan bergetar. Tatapannya dalam, penuh pengalaman, seakan hidup ratusan tahun. Bahkan Hun Yu dan Jiu Feng sekarang merasakan seolah jiwa mereka ditelanjangi hanya dengan satu pandangan darinya. Namun begitu ia memanggil nama Xun-Er, cahaya tua dan misterius itu menghilang. Berganti dengan aura Xiaoyan yang lama, ia bangkit dari pohon kuno Bodhisattva. Tubuhnya meluncur keluar seolah menembus air dan berdiri tegak. Bagi orang lain hanya sebulan berlalu, tapi bagi Xiaoyan, ia telah mengalami 100 reinkarnasi penuh. Perubahan itu jelas terasa. Gua Qingyang pun terkejut karena tak lagi bisa merasakan aura Xiaoyan, seolah kekuatannya disembunyikan sempurna. Meskipun Xiaoyan mengaku hanya berada di puncak Douzun ke-9, semua orang tahu bahwa fondasi yang ia bangun kini jauh melampaui batas manusia biasa. Bahkan Hun Yu dan Jiu Feng yang dulu menakutkan, kini hanya terlihat kecil di hadapannya. Ketika suasana menegang, pohon Bodhisattva tiba-tiba berguncang. Dari dalamnya, lebih dari 20 titik cahaya hijau zamrud berhamburan ke udara. Semua orang terperanjat. Itu adalah benih Bodhisattva, harta langka yang bisa membuat klan besar pun saling membunuh demi satu butir. Sekejap saja, aura Douqi melonjak liar. Semua mata memerah siap meraih harta itu. Tetapi dengan satu gerakan tangan Xiaoyan, semua benih itu seakan patuh.
menyingkir dari tangan orang lain, lalu berkumpul di tangannya. "Terima kasih atas hadiahmu, saudara Bodhisattva." Xiaoyan tersenyum ringan, lalu dengan tenang membagi sebagian benih kepada Shun-Er, Shailen, Guan Qingyang, dan sekutu-sekutunya. Bahkan beberapa ahli netral yang tadinya hanya berdiri di pinggir, ia beri sepasang benih, membuat mereka segera berpihak kepadanya. Tindakan ini membuat posisi Xiaoyan semakin kokoh. Sementara Hun Yu dan Zhu Feng hanya bisa menggertakkan gigi, wajah mereka muram hingga akhirnya Zhu Feng tak mampu lagi menahan diri. "Bangsat, kau minta mati!" Teriakan penuh niat membunuh menggema dan menggetarkan seluruh ruang kehidupan.